Shalom ibu-ibu terkasih dan juga bapak-bapak ya. Hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema dengan topiknya kaktus. Pasti tumbuhan ini ibu-ibu juga sering sekali melihatnya ya. Dan kalau kita bicara kaktus, pasti yang terbersit dalam pikiran kita pertama apalah? Duri. Ya, selain itu ranking 2-nya apa selain duri? Padang gurun, betul, panas gitu ya. Ada lagi? Kok bisa hidup gitu ya. Ya pasti itu kalau kita bikin survei, top survei itu pasti jawaban yang teratas ya. Tapi mari kita sama-sama kita kupas perlahan apa itu kaktus dan apa kaitannya dengan kita sebagai orang Kristen ketika kita berbicara tentang tumbuhan kaktus ini. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan Tuhan, terima kasih kami boleh bersekutu di dalam persekutuan ibu-ibu ALF di tempat ini. Tuhan berkati setiap diskusi kami, setiap pembicaraan kami boleh menjadi sesuatu hal yang terus mengingatkan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu saja. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami, Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, ibu-ibu kalau kita bicara tadi saya tanya tentang kaktus ya. Nah, berikutnya kita mau lihat sebentar. Kenapa macet ini Ajan? Oke. Nah, beberapa fakta tentang kaktus. Kaktus dikenal sebagai tumbuhan sukulen karena batang, akar, daun mampu menyimpan air. Ya, untuk apa? Untuk dia bertahan hidup dalam kondisi kekeringan. Tadi kan ibu-ibu bilang ya tandus, kering, kok bisa hidup ya? Ternyata batangnya, akarnya, daunnya itu spesial. Ya, lalu kaktus memiliki sistem akar yang rumit. Tidak terlalu dalam, tertanam di dalam tanah dan biasanya hanya sekitar 10 cm di bawah permukaan tanah. Jadi gampang sekali sebetulnya kalau kita mau cabut ya. Fungsinya untuk menahan tanaman sekaligus untuk memperoleh air dan mineral secara maksimal. Menarik, biasanya kalau kita belajar biologi ada akar tunggang, ada akar serabut. Ya, tapi kalau kita bicara si kaktus, walaupun dia hanya 10 cm di bawah permukaan tanah, tapi dia mampu menyerap air di dalam kondisi kekeringan. Kaktus memiliki duri yang tak lain adalah daunnya. Itu daunnya kaktus ya. Bentuk daunnya menyesuaikan dengan ketersediaan air yang sedikit agar penguapan tidak terlalu besar. Kita juga belajar tentang bagaimana fungsi daun di dalam penguapan ya. Itu klorofil daun kita belajar ya. Nah, ini kaktus melakukan hal seperti itu. Bagian tubuh kaktus memiliki jaringan spons tebal berdaging yang bisa menahan air yang diperoleh saat turun hujan. Batang kaktus juga dilapisi dengan zat lilin yang dapat mencegah penguapan air. Sama seperti daun talas, tahu ya kalau kita tetesin air dia akan bergulir jatuh. Kaktus pun seperti itu. Tugasnya adalah selalu dia tahu bahwa dia harus bisa menahan air di dalam kondisi kekeringan, di dalam kondisi yang mungkin tidak menguntungkan bagi dia. Ya. Nah, kalau kita bicara berikutnya tentang kaktus, nah ini Roma 8 ayat 28 saya mau ambil sebagai bahan perenungan kita yang kita kaitkan dengan topik kaktus yang ini. Mari kita sama-sama baca ibu-ibu. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya bacakan sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kaitannya apa dengan kaktus? Kalau kita perhatikan bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tadi kita di depan udah lihat nih kondisi si kaktus dalam kondisi kering. Dia bukan di tanah yang hijau, berair sejuk, tenang, enggak. Dalam kondisi yang mungkin pemandangan pun ogah kita lihat, begitu ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam kehidupan si kaktus ini, dia mampu bertahan. Sampai hari ini pun dunia mengakui adalah pohon yang mampu bertahan di tengah kekeringan yang namanya si kaktus itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat dalam kondisi seperti ini, Roma 8 ayat 28, kalau kita kaitkan dengan hidup kita, Allah juga bekerja dalam segala sesuatu. Di tengah ketandusan kehidupan kita. Di tengah kekeringan yang kita alami. Di tengah ketidaknyamanan yang kita hadapi sekarang.
Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Syaratnya apa? Kalau kita tahu Allah turut bekerja, syaratnya yang harus kita lakukan adalah kita mengasihi Tuhan. Seringkali kita maunya enak loh. Kita maunya enak ya, kita mau Allah itu turut bekerja, kita mau Allah melakukan banyak hal yang saya perintahkan. Tetapi kalau kita lihat apakah betul kita itu mau mengasihi Tuhan? Apakah kita merasa betul-betul saya ada dalam rencana panggilan Allah? Kalau iya, apa yang sudah kita lakukan selama ini? Nah, belajar dari si kaktus itu akan menyadarkan kita betapa sesungguhnya Allah menciptakan kita dengan sangat luar biasa. Dan kita membedah kaktus ini sama dengan ketika membedah diri kita sendiri. Seperti apa sih sebetulnya saya? Apakah selama ini saya seringkali ngebandingin sama orang, kalau kita bicara kita kaktus ya. Enak loh di tempat yang itu, banyak pemandangannya, tanahnya subur, air hujannya teratur, disiram gitu ya, dipupuk. Tapi kaktus tidak melakukan hal seperti itu. Dia tetap melakukan fungsinya, menjalankan kehidupannya dengan tetap setia. Ya, dia tetap melakukan apa yang dia harus lakukan sebagai sebuah kaktus. Nah, filosofi kaktus yang dikaitkan dengan kehidupan manusia. Pertama, kaktus ini mandiri. Mandiri yang kadang-kadang gak perlu disiram, gak perlu dipupuk, dia bisa melakukan kehidupannya secara sendiri. Yang kedua, pandai melindungi diri. Dengan duri-duri yang ada sebagai daunnya tadi, dia membentengi diri dari musuhnya. Dia bisa menjaga dirinya yang rentan terhadap godaan atau ujian dari luar. Ya, mari kita lihat nanti diri kita ya. Yang ketiga, mental yang kuat, dia nggak cengeng. Dia nggak bilang, ya udah kalau gitu gua mati aja. Enggak. Dia akan terus bertahan di tengah kekeringan yang dia alami. Dia akan terus setia, bahkan kalau kita tahu ibu-ibu, di dalam poin kelima ini bersyukur, nanti kita lihat apa sih rasa syukurnya si kaktus ini gitu ya. Lalu dia selalu sabar. Nah, kenapa dia sabar? Ibu-ibu tahu nggak? Kaktus itu punya bunga. Nah, tapi bunganya nggak serta-merta langsung berbunga. Butuh proses panjang untuk bisa berbunga. Orang baru bisa menyadari bunganya kaktus itu indah ya. Ada waktunya dia berbunga. Tidak serta-merta langsung berbunga. Bayangkan, enggak disiram, enggak dipupuk, terik matahari, pandangannya juga hanya di sekitar yang tandus, tapi dia mampu berbunga. Dan terakhir, dia selalu bersyukur, tidak meratapi nasibnya. Dia tidak mengatakan bahwa dan membandingkan dirinya dengan sesuatu yang lebih wah. Tetapi yang dia lakukan adalah dia selalu melihat dirinya dan dia selalu bersyukur dengan apa yang dia punya. Artinya apa? Di balik penampilan yang mungkin tidak meyakinkan, gersang, berduri, tapi dia punya bunga yang indah dan menawan walaupun prosesnya panjang. Bagaimana dengan diri kita? Dari 5 hal ini apa yang kira-kira pernah atau kita pernah lakukan atau yang sedang kita alami sekarang? Apakah aku mempunyai kemandirian dalam hidupku atau aku cenderung cengeng? Ketika orang tidak memperhatikanku, ketika tidak ada yang orang peduli padaku, aku langsung merasakan gak ada yang peduli dan kesian sama saya. Ya, saya punya satu grup ini adalah grup teman-teman masa kecil saya. Saya adminnya di sana. Jadi kalau ada orang yang keluar masuk biasanya akan WA saya, Ju invite gue dong. Gue keluar nih baru ganti HP, lu invite gue dong. Oke, gitu ya. Tapi ada salah satu teman kami yang kalau dia posting sesuatu, kayaknya dia nunggu. Lalu karena kami semua masih bekerja, lalu dia kalimatnya di bawahnya, gila ya gue posting dari tadi gak ada yang like, gak ada yang komen, udahlah gue keluar gitu ya. Itu kalimat dia. Pertama saya tidak terlalu peduli, lalu teman saya pas malam-malam gini, Ju lu mesti invite dia tuh, kayaknya dia keluar loh. Oh gitu ya, kenapa dia keluar ya? Saya kan juga gak ngeh ya, karena kita kalau kerja udah gak sempet tuh ngebalas-balas. Lalu saya lihat komennya, gila ya gue udah posting gak ada yang komentar satupun, minimal like kayak jempol kayak gak ada, ya udah gue keluar. Lalu saya invite dia. Terus berlalu dia invite lagi lah, biasa lah kan ya. Kalau umur-umur kayak kita ini kan emak-emak ada yang di posting ya. Dia invite lagi. Lalu kembali lagi ada yang komen gitu ya, ada yang komen nice info gitu ya, kasih jempol gitu. Lalu dia mungkin kembali lagi dia menunggu. Ini grup puluhan orang, cuman satu yang komen. Kayaknya memang gua males banget deh di grup ini. Dia keluar lagi. Lalu saya dikasih tahu lagi, Fa lu mesti invite dia keluar lagi. Lalu saya bilang sama dia, saya japri.
Saya sebut namanya, katakan namanya Her gitu ya. Sekali lagi kamu keluar dari grup ini, saya tidak akan invite kamu. Lalu dia bilang gini, lo tahu nggak kalau lo posting sesuatu tuh teman-teman komentar. Sempet banget gitu ya. Gua posting nggak ada yang komentar. Jadi kayaknya diskriminasi dalam grup ini. Saya bilang enggak. Gue posting malam. Semua kita udah di rumah. Ya mungkin lagi santai. Lo posting jam kerja. Yang kita nggak mungkin bisa like, mungkin like-nya ntar malam gitu. Jadi sebetulnya bagaimana ketika kita memposting sesuatu yang kita tahu isi grup ini apa. ALF ini kan grupnya sangat aktif kan, pagi-pagi, siang gitu kan. Karena kita tahu oma-oma, betul ibu-ibu yang memang waktunya agak lebih panjang. Udah nyapu, ngepel, antar cucu, antar anak masih bisa pegang HP. Tapi ada grup yang memang hanya bisa interaksinya kita malam. Nah kita juga mesti tahu nih kondisi grup kita apa. Jadi sama kemandirian. Seberapa sering kita juga butuh perhatian orang, butuh validasi. Berapa banyak yang like postingan saya, jempol, komen gitu ya. Dan ketika kita komen, cuma dikit, malu lah dikit, hapus lah. Kalau banyak kita pertahankan gitu ya. Nah gitu ya. Lalu pandai melindungi diri yang seperti apa? Ada orang yang punya perlindungan diri yang sangat luar biasa. Daripada aku disakiti, lebih baik aku nyakitin dulu. Ya gitu ya, ada orang punya prinsip gitu loh. Semakin banyak kita punya teman dan kenalan, semakin potensi kita semakin tinggi untuk disakiti, betul gak? Kalau kita cuma tinggal berdua, di pulau terpencil cuma 2 kita sama seseorang. Yang nyakitin kita pasti cuma dia. Tapi kalau ibu-ibu punya teman segudang, potensi nyakitin ibu-ibu adalah segudang orang itu. Nah itu, kita seringkali pandai melindungi diri secara apa? Secara itu tadi, daripada gue disakitin, udahlah gue nyakitin duluan deh. Atau kita bikin satu benteng pertahanan yang kita udah tahu salah. Tapi gimana caranya supaya itu jadi benar? Kita bulak-balik dengan kalimat pengkalimatan. Dengan kata-kata yang meyakinkan bahwa gue benar. Ini poin nomor 2. Ya, ketiga, mental yang kuat. Mental yang kuat itu bukan mental tempe. Ketika ada masalah terpuruk. Gak mau ke gereja, gak mau ketemu orang Kristen gitu ya. Ketemu pendeta kita usir jangan-jangan ya, jangan datang-datang gitu ya. Lalu kita keluar dari grup WA grup tanpa ada kabar. Mental yang kuat adalah ketika dalam kondisi yang paling sulit sekalipun kita tetap sadar bahwa kita punya Tuhan. Makanya persekutuan itu penting, kelompok kecil itu penting. Saya adalah orang yang dibesarkan di kelompok kecil. Saya mulai ikut kelompok kecil usia 17 tahun, SMA kelas 2. Saya udah mulai mimpin kelompok kecil itu. Saya punya kelompok kecil adik-adik kelas saya di sekolah di SMA 68 ya di situ. Nah, saya mengalami bagaimana dengan kelompok kecil yang saya ikuti dengan kelompok-kelompok, kalau mungkin di sekarang ibu-ibu kita punya persekutuan, itu akan ada orang-orang minimal dari 10 ada 1 atau 2 yang juga mendoakan kita. Percayalah. Ya, jadi kalau kita bicara mental yang kuat, kita mungkin gak bisa sendiri. Kita gak kuat menanggung masalah kita yang begitu berat. Belum selesai masalah ini dikasih lagi masalah, dikasih lagi. Lantas kita langsung bilang, Tuhan kenapa ya dia kok enak banget hidupnya mulus banget. Sementara saya bertubi-tubi dengan masalah yang gak pernah berhenti. Ya saya pernah agak ribut dengan salah satu teman kelompok kecil saya waktu saya masih di kampus. Waktu sharing kakak kelompok kecilnya bilang, oke, masing-masing ayo adik-adik gantian ya kita sharing. Karena kami ada 4 orang jadi 3 orang. Kamu, Iva, baru ini gitu ya. Nah pas yang orang terakhir sharing kalimat dia begini, saya gak pernah lupa. Saya melihat bahwa Tuhan itu gak adil. Iva itu seorang, sama loh kita satu angkatan loh, kita satu kelas loh, tapi hidupnya selalu mulus. Apa yang dia mau dia dapat. Apa yang dia doain semua Tuhan jawab. Gak seperti saya. Saya itu untuk kuliah aja kayaknya susah, untuk mendapatkan teman juga bergumul, masalah selalu datang. Iva ini adalah orang yang paling happy sedunia. Rasanya Tuhan tidak adil gitu. Saya waktu diomongin gitu saya langsung bilang, kamu tahu gak kalau saya juga pernah nangis dan sering nangis malam hari di tempat tidur. Kamu tahu gak kalau saya juga bergumul dengan masalah saya. Tapi kan gak bisa kepada setiap orang kita perlihatkan itu. Ketika kita datang ke kampus dengan linangan air mata, dengan muka sembab gitu ya. Sampai teman-teman, lu nangis ya? Kan gak perlu. Tapi ketika di rumah saya punya masalah dan saya sambil nangis gitu ya. Saya mungkin butuh waktu lama untuk bisa menerima keadaan itu gitu. Tapi semua orang melihat saya adalah orang yang paling beruntung dalam hidup saya. Apa yang saya mau tercapai. Ketemu dengan saya pun ketika kami berpisah gitu ya. Saya waktu itu udah ngajar, lalu kita wisuda lulus.
Lalu kalimat dia sebelum berpisah dari kampus gini, Iva, lu masih ingat ya kalimat gue? Lu adalah orang yang paling beruntung. Lihat, kita masih mau cari kerja, lu udah kerja duluan. Lu udah jadi dosen. Bagaimana Tuhan gak sayang banget sama lu? Saya cuma bilang, bentuk kasih sayang Tuhan beda-beda buat setiap kita. Mungkin apa yang saya doakan, saya pengen jadi seorang dosen tercapai. Saya pengen jadi guru, bukan dosen sebetulnya. Ya, saya pengen jadi seorang guru dan itu Tuhan kasih. Kamu juga nanti suatu hari kelak, kamu akan Tuhan kasih apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kamu. Nah, mental yang kuat itu kaitannya dengan selalu sabar. Sabar bukan berarti kan kita suka dengar ya, sabar ada batasnya, betul ya? Ya orang ada batasnya, diinjak sekali oke, injak 2 kali sekali lagi awas, injak 3 kali hajar gitu kan ya. Lantas kita bilang sabar juga ada batasnya. Tapi dalam Kristen itu gak ada kalimat itu. Selalu sabar itu selalu mengajarkan bahwa dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kamu harus sabar menantikan janji Tuhan. Kamu harus sabar bagaimana ketika Tuhan menjawab segala pergumulanmu. Dan kita adalah orang-orang yang selalu diliputi dengan rasa berkat dan diliputi dengan kebaikan dari Tuhan. Sehingga itu yang membuat kita mampu bersyukur. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur pada Tuhan? Bagaimana mungkin kita tidak berterima kasih untuk semua hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Nah, filosofi dari kehidupan si kaktus ini mari kita lihat dengan filosofi kehidupan kita. Mampukah kita melakukan hal-hal seperti ini? Hanya 5 gitu ya. Nah, ada buku yang kalimat saya ambil dari buku berjudul Bernie Siegel, penulis dari pensiunan ahli bedah di Amerika. Buku ini kalau diterjemahkan dengan topik memeluk kaktus berduri. Kalau kita baca buku ini, kita dengar gitu ya, lantas kita akan komentar, nggak salah tuh kalimatnya. Bagaimana kita bisa memeluk kaktus yang berduri? Ya enggak aja begitu ya. Dan gambar ini kayaknya cukup mewakilkan begitu ya bagaimana memeluk kaktus yang berduri. Jadi memeluk kaktus yang berduri ini mau menceritakan kadang-kadang kita mengalami banyak kepahitan dalam hidup kita. Kita ditaruh Tuhan bukan di tempat yang nyaman dengan zona nyaman kita, tapi tempat di mana kita harus bergumul, harus tetap tegar walaupun itu tidak mengenakan buat kita. Di dalam buku Memeluk Kaktus Berduri ini diceritakan seorang anak dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang rentan sekali dengan pukulan, yang rentan sekali dengan makian, dan hal-hal yang membuat hati anak-anak di dalamnya itu pedih gitu ya. Nah, anak perempuan ini ketika dia merasakan pembentukan di tengah keluarga seperti itu terbawa sampai dia dewasa. Dan dia bergumul dalam hidupnya, apakah saya harus membenci papa mama saya? Mereka tidak pernah peduli pada saya, mereka tidak menghargai saya. Mereka selalu membalas apapun kebaikan yang saya lakukan dengan pukulan, dengan cacian, dengan makian. Sekarang ketika saya dewasa, apa yang saya harus lakukan? Satu hari dia divonis menderita kanker payudara. Lalu dia sebagai seorang anak berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Papaku sudah tidak ada, sekarang saya hanya punya mamaku. Tapi mamaku kembali dengan ketidakpeduliannya. Dia masih cuek seperti dulu. Dia masih kasar, dia masih main tangan. Sekarang aku menderita kanker payudara dan aku gak tahu sampai seberapa jauh Tuhan masih mempercayakan umur buat aku. Tapi dia mulai berpikir gini, aku akan berdamai dengan kepahitan itu. Aku akan belajar menerima apapun kondisi mamaku sekarang. Aku tidak mau memusuhi dia. Lalu dia bertekad besok pagi aku akan melakukan sesuatu buat mamaku. Begitu dia mau berangkat kerja, dia bilang sama mamanya, selamat pagi mama, aku sayang mama. Mamanya gak berespon. Ya mungkin kata mamanya ada kesambet apa di semalam gitu ya. Tiba-tiba dia ngomong. Lalu dia lakukan lagi besok harinya, selamat pagi ma, aku berangkat kerja ya, aku sayang mama. Terus tidak mamanya lakukan. Satu hari dia kesiangan bangun, itu di hari ke-30 dalam buku ditulis. Dia kesiangan bangun, waktu dia kesiangan bangun, dia berangkat cepat-cepat, dia sambil bawa tasnya mau berangkat kerja. Mamanya stop, ada yang kamu lupa. Apa ma? Kamu tidak menyapa aku dengan aku menyayangi kamu. Dia kaget luar biasa. Ternyata selama 30 hari mamanya itu memperhatikan kalimat yang dia ucapkan dari mulutnya. Lalu dia memeluk mamanya, dia bilang, mama aku menyayangi mama sampai kapanpun. Aku tidak pernah mengingat-ingat yang lalu karena aku tahu mama juga sayang sama aku. Hanya mereka berdua bertangisan dan berpelukan. Dalam buku ini dituliskan, seberapa sering sih ketika kita disakiti oleh orang lain, kita mampu memeluk kesakitan itu dengan kasih kita.
Seberapa sering sih ketika orang mengkhianati kita, ketika orang jahat sama kita, kita tetap tidak membalas dengan kejahatan, tetapi memeluknya dengan kasih. Sama seperti kaktus berduri yang harus kita peluk. Pasti ada luka, pasti ada kesakitan. Tapi bukankah seharusnya itu yang kita pilih? Bukan mengasihani diri, bukan membuat kita menjadi pribadi yang sombong, membuat kita menjadi pribadi yang hitung-hitungan seperti 2 tambah 2 harus 4. Tapi bagaimana kita bisa memeluk kepahitan itu, kita bisa memeluk rasa sakit hati kita dengan satu senyuman dan keikhlasan bahwa aku melakukan ini karena aku mengasihinya. Bagus banget ya. Saya waktu saya baca tentang kalimat demi kalimat di dalam buku ini luar biasa ya, memeluk kaktus berduri gitu ya. Mari kita belajar sama-sama. Gambar ini cukup mewakili ya, sepertilah kira-kira, pasti terluka, pasti sakit, tapi kita bisa melakukannya ya. Yang berikutnya, nah ini ya, tadi saya bilang ya kaktus itu punya bunga. Nah ini contoh-contohnya ya. Nah hari ini kita lihat ya di sekeliling kita, bukan di sekitar sini nih, nanti ketika kita di luar. Adakah orang-orang yang membutuhkan pelukan kita? Pelukan saya kasih tanda kutip, bukan setiap orang kita peluk, aku sayang kamu ya. Tukang apapun aku sayang kamu, bukan. Pelukan kita artinya perhatian dari kita, kasih dari kita. Yuk kita perhatikan sekeliling kita. Siapa yang memerlukan pelukan kita? Ya, yang kedua, kita bisa saja mengabaikan dan tak memedulikan mereka. Kita memakai alasan, ini ya saya kutip nih. Setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Itu bukan urusan saya. Kamu terluka itu urusanmu. Kamu sedih itu urusanmu, deritamu gitu ya kira-kira ya. Kita seringkali kan membalut dengan kalimat ini ketika kita gagal melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukankah dia harus bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri? Sama seperti kita lihat orang minta-minta, kalimat kita apa? Dia malas aja gak mau kerja. Dia gak bertanggung jawab atas hidupnya. Kan gitu ya kalimat kita ya. Dan tapi kita juga bisa meninggalkan jejak sejarah yang baik dalam hidup mereka. Apa yang kita lakukan? Membagikan kasih Kristus melalui doa dan keteladanan yang baik. Kalau kita gak mampu melakukan banyak hal, doakan dia, beri keteladanan yang baik untuk dia. Supaya dia bisa melihat kasih Kristus ada dalam hidup kita dan itu yang dia bisa lihat dan menemukan Kristus di dalam keseharian hidup kita. Saya kalau bicara dengan teman-teman di kampus, karena saya sebagai dosen, ada anak buah saya sebagai tendik ya, karyawan, saya cuma bilang sama mereka, nanti September, itu setiap tahun tuh saya suka ucapkan itu, September nanti mahasiswa baru akan datang ke tempat kita. Apakah orang-orang yang belum mengenal Kristus bisa menemukan Kristus di kampus ini? Dia menemukan Kristus bukan dari pembelajaran Alkitab yang dia harus ikuti setiap hari Sabtu, lewat persekutuan doa yang dia ikuti di setiap fakultas. Tetapi dia menemukan Kristus lewat diri kita, lewat pelayanan kita, lewat kebaikan kita, lewat kasih kita. Kalau saya sebagai dosen, ketika saya mengajar, memberikan hidup saya buat mereka, sejauh mana mereka menemukan kasih Kristus di dalam pengajaran saya. Kalau teman-teman Bapak Ibu sebagai tendik, karyawan, sejauh mana ketika kita melayani mereka, mengurus administrasi, menunjukkan kelas, jam kuliah, menghubungi dosen yang belum hadir, sejauh mana mereka menemukan kasih Kristus di dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai tendik. Sampai akhirnya di dalam kesaksian hidup mereka, mereka bisa mengatakan, aku bertemu Kristus di kampus di mana aku kuliah. Aku mengenal kasih Kristus lewat orang-orang yang mengajarku, lewat orang-orang yang melayaniku. Atau sebaliknya, orang yang begitu happy masuk ke kampus kita yang tadinya Paulus berubah menjadi Saulus. Bukan Saulus menjadi Paulus. Ada orang tawar hati loh masuk ke kampus kita. Dia lihat Bapak Ibu sebagai karyawan, ngapain kerjanya? Jam kerja sebentar ya, masih main game online. Ya, Bang ini harus ada legalisir, nantilah gak bisa balik lagi, tanggung nih. Nah kayak gitu-gitu kan ada ya orang namanya orang bekerja. Atau saya sebagai dosen telat melulu. Mahasiswa gak boleh terlambat, kita sebagai dosen terlambat gak apa-apa dengan alasan aku kan ditunggu. Kalau kalian kan menunggu, ini paling kurang ajar. Kalau setiap orang-orang yang bekerja melayani masyarakat melakukan hal itu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kaktus ini, yuk kita lihat. Siapa yang membutuhkan orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan kasih Tuhan? Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Dengan cara doa kita dan keteladanan yang baik. Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan memampukan kita. Nah, ibu-ibu terkasih, ketika kita bicara tentang konsep kaktus pada siang hari ini, ingatlah bersama-sama buat kita ya, bahwa bertahanlah di tengah situasi yang paling tidak bersahabat sekalipun.
dengan selalu bijaksana dan melindungi diri sampai akhirnya badai berlalu dan kita dapat tersenyum memetik buah kesabaran itu. Ini yang bisa saya bagikan buat ibu-ibu semua. Bagaimana dari si kaktus tadi kita belajar. Kalau nanti di rumah punya pohon kaktus, pandangilah pohon kaktus itu. Lihatlah, aku kalah sama kamu ya. Aku kalah loh, kamu bisa lebih kuat dibandingkan aku dan aku bisa belajar dari kamu. Dan ini yang kita mau ingat dari kehidupan si kaktus ya. Bertahan di tengah situasi yang paling tidak bersahabat sekalipun. Ingat ya, kaktus itu kalau diseruminya sering, apa yang terjadi? Busuk. Nah sama kalau kita selalu butuh dimanja sama orang-orang di sekitar kita ya. Tadi status harus di like ya. Kalau apa-apa harus direspon. Lalu harus disenyumin. Nah itu busuk kita nanti. Ya selalu pengen perhatian berlebih ya. Lalu dengan selalu bijaksana dan melindungi diri. Melindungi diri dari artinya bahwa kita gak mudah sakit hati. Bahwa kita menjadi orang-orang yang melindungi dirinya positif ya. Bahwa kita punya Tuhan yang akan menguatkan kita. Sampai akhirnya apa? Badai itu berlalu. Badai pasti berlalu kalau film bilang ya. Gak ada dalam hidup kita itu semuanya badai. Ya kayak kemarin gempa ya. Gak ada kan gempa terus-terusan sampai hari ini kan enggak. Sekejap ada gitu ya. Hujan juga sekejap ada, panas juga ya. Sampai dia berlalu dan kita dapat tersenyum memetik buah kesabaran itu. Mari kita belajar bersama-sama memeluk kaktus dalam hidup kita dengan cara yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita dikuatkan sama Tuhan. Ya, pohon kaktus yang tadinya mungkin luput dari pandangan kita, yang tadinya kita nggak anggap udah jelek, hijau doang gitu ya, lalu durinya itu menu-menuhin gitu ya, luka kita pegang dia, tapi ternyata dari situ pun Tuhan bisa memberikan pelajaran berharga buat kita. Sekeliling kita bisa menjadi pelajaran buat kita, yang Tuhan mau didik kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Kiranya Bapak Ibu terus dan saya dimampukan Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang selalu memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang kita alami, mari kita berjuang bersama-sama, melakukan yang terbaik bagi puji dan hormat akan nama Tuhan. Kita tutup dalam doa.